Halo semuanya, apa kabar Anda hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Pada video kita kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu gangguan mental atau mental illness yang cukup sering terjadi. Bersama saya, Dr. Wulan, Anda menyaksikan Health Education. Terkadang kita pernah merasakan depresi yang terlalu mendalam. Terkadang juga kita pernah merasakan kesenangan yang meluap. Namun, sadarkah Anda bahwa dua hal ini bisa saja merupakan gejala dari gangguan mental yang disebut bipolar? Bipolar adalah gabungan antara dua gejala, yaitu depresi atau penurunan suasana hati dengan mania atau peningkatan suasana hati yang keduanya terjadi secara berulang dalam kurun waktu tertentu. Diagnosis depresi dapat ditegakkan apabila terdapat gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama terdiri dari 1. Suasana hati yang sedih atau suram. 2. Kehilangan minat atau kegembiraan. 3. Berkurangnya energi yang menyebabkan rasa mudah lelah dan menurunnya aktivitas. Untuk gejala tambahan terdiri dari konsentrasi atau perhatian yang berkurang, harga diri atau kepercayaan diri yang berkurang, memiliki perasaan bersalah atau tidak berguna, memiliki pandangan masa depan yang suram atau pesimistis, memiliki gagasan atau melakukan perbuatan membahayakan diri sendiri atau percobaan bunuh diri, tidurnya terganggu dan berkurangnya nafsu makan. Untuk depresi harus terjadi sekurang-kurangnya 2 minggu dan dapat bertahan kira-kira selama 6 bulan. Namun, bila gejala yang ditujukan sudah cukup berat, misalnya melakukan percobaan bunuh diri, maka diagnosis depresi sudah dapat dipastikan. Sedangkan untuk mania dapat ditegakkan apabila seseorang mengalami peningkatan suasana hati yang ditandai dengan energi yang berlebihan, sehingga terjadi beberapa hal seperti yang pertama, merasa memiliki harga diri yang tinggi. Kedua, penurunan kebutuhan tidur. Misalnya, ia merasa istirahatnya cukup walaupun sebenarnya hanya tidur selama 3 jam saja. Ketiga, lebih banyak bicara dari biasanya. Keempat, idenya melompat-lompat dari satu topik ke topik lainnya dengan cepat. Kelima, perhatiannya mudah teralih pada hal-hal yang tidak penting dan membahas hal yang tidak relevan. Serta yang terakhir, terlibat berlebihan dalam aktivitas yang sebenarnya berpotensi menimbulkan konsekuensi yang menyakitkan. Misalnya, menghambur-hamburkan uang atau terlibat dalam perselingkuhan. Untuk mania, harus berlangsung sekurang-kurangnya selama 1 minggu. Dapat bertahan hingga 4-5 bulan dan seluruh gejala ini cukup mengacaukan seluruh pekerjaan atau aktivitas sosial yang biasa dilakukan. Namun, apabila ada gejala mania, namun gejala ini belum cukup menimbulkan gangguan pada pekerjaan atau aktivitas sosial yang biasa dilakukan, maka ini disebut dengan hipomania. Gabungan antara depresi dengan mania dikenal dengan bipolar tipe 1.
Sedangkan gabungan antara depresi dengan hipomania dikenal dengan bipolar tipe 2. Lalu, pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, mengapa seseorang bisa mengalami bipolar? Ada beberapa faktor risiko yang dapat menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan bipolar, yaitu yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini lebih ditekankan pada bagaimana keadaan di sekitar dari penderita. Seseorang yang bercerai atau berpisah memiliki tingkat gangguan bipolar yang lebih tinggi dibandingkan dengan seseorang yang masih terikat dalam ikatan pernikahan atau dengan yang belum pernah menikah. Riwayat trauma atau kekerasan pada masa kanak-kanak serta peristiwa hidup yang penuh stres juga menjadi faktor risiko. Dikatakan, gangguan bipolar lebih sering terjadi di negara yang berpenghasilan tinggi dibandingkan dengan yang berpenghasilan rendah. Faktor yang kedua adalah genetik atau keturunan. Pada sebuah penelitian dikatakan ada peningkatan risiko rata-rata 10 kali lipat di antara saudara kandung dengan gangguan bipolar. Dan faktor yang ketiga adalah masalah yang terjadi selama kehamilan dan saat melahirkan, seperti infeksi atau paparan asap rokok. Dikatakan kedua hal ini merupakan faktor risiko terjadinya bipolar pada anak yang akan dilahirkan. Namun, bukti hubungannya masih lemah. Lalu, bagaimana terapi dan pencegahan untuk bipolar? Terapi untuk gangguan bipolar adalah gabungan dari pemberian obat-obatan dan bukan obat. Obat-obatan yang diberikan disesuaikan dengan gangguan yang terjadi pada saat itu. Misalnya, pemberian antidepresan untuk gangguan depresi yang diresepkan oleh dokter, karena perlu diperhatikan berapa dosisnya, bagaimana efek samping obatnya, dan bagaimana interaksi obatnya. Sedangkan untuk terapi yang bukan obat adalah seperti psikoterapi, yaitu psikososial, interpersonal, terapi keluarga, terapi kognitif, dan terapi perilaku. Untuk pencegahan bipolar sendiri, sebenarnya penelitian yang ada masih kurang untuk meninjau hal ini. Namun, jika kita lihat lagi dari faktor risiko yang dapat menyebabkan bipolar, sebenarnya bipolar dapat dicegah dengan memperhatikan hal-hal seperti faktor lingkungan, yaitu menjaga hubungan baik dengan pasangan untuk mencegah terjadinya stres atau perceraian, mencegah terjadinya trauma atau kekerasan dari masa kanak-kanak, melakukan pengelolaan stres yang baik, serta mencegah terjadinya infeksi atau mencegah paparan asap rokok selama masa kehamilan. Selain itu, penting juga untuk mencegah agar seseorang yang sudah terkena gangguan bipolar tidak mengalami progresivitas ke arah yang lebih buruk. Oleh karena itu, diperlukan konsultasi dan terapi sedini mungkin jika seseorang sudah dicurigai mengalami gangguan bipolar. Semakin dini diketahui dan diterapi, maka semakin tinggi kemungkinan gangguan bipolar dapat dikontrol sehingga mampu mencegah kekambuhan dan mencegah komplikasi gangguan jiwa yang lebih berat. Baiklah, sekian pembahasan mengenai gangguan bipolar pada video kita kali ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai bipolar atau masalah kesehatan lainnya, dapat menulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapat pemberitahuan video terupdate dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam sehat untuk kita semua.